Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa Ustadz kelas 3A? Semoga kalian di rumah baik-baik ya, dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini. Hari ini Ustadz berbeda dengan kemarin. Hari ini Ustadz akan menjelaskan materi PAI di kelas 3A, yaitu materi terakhir di bab 14, yaitu tentang Utsman bin Affan. Insyaallah ya, Ustadz akan menjelaskan tentang Utsman bin Affan. Ada 5 materi yang Ustadz jelaskan pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama tentang silsilah Utsman bin Affan, yang kedua tentang perjuangan Utsman bin Affan dalam berdakwah, terus yang ketiga Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah, yang keempat pembukuan Al-Quran, dan yang terakhir runtuhnya kekhalifahan Utsman bin Affan. Insyaallah Ustadz akan menjelaskan dari beberapa materi. Yang pertama adalah tentang silsilah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ya. Baik. Dari silsilah Utsman bin Affan itu, yang pertama, Utsman bin Affan itu lahir pada tahun 574 Masehi. Ya, dia berasal dari bangsawan Quraisy ya, yang berketurunan Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf. Itulah ayahnya. Terus ibunya bernama Arwa binti Qurtis ya. Utsman bin Affan adalah bangsawan yang sangat kaya raya. Dia seorang yang paling dermawan. Luar biasa sekali perjuangan daripada Utsman bin Affan. Terus daripada keluarganya pernah menyembah berhala, yaitu berhala yang sangat terkenal pada zaman itu adalah Hubal, Lata, dan Uzza. Ya, ia adalah khalifah ketiga setelah Khalifah Umar bin Khattab. Utsman mendapat julukan Dzunurain. Apa itu Dzunurain? Dzunurain adalah orang yang memiliki 2 cahaya. Siapa cahayanya itu? Yaitu dia memiliki 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Baik, Utsman bin Affan dikenal sebagai saudagar. Saudagar itu adalah pedagang yang sangat kaya raya pada zamannya. Dia orang yang paling berhasil, terus bersifat lemah lembut, jujur, dan ramah. Ya. Adapun kepribadian daripada Utsman bin Affan, apa saja kepribadiannya? Yang pertama adalah seorang yang pemalu. Yang kedua, gigih dan tidak mudah menyerah. Itulah Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah lemah lembut, dermawan, murah hati, pemurah, dan mempunyai sifat kasih sayang. Yang kedua yaitu tentang perjuangan Utsman bin Affan dalam berdakwah. Utsman bin Affan dalam berdakwah. Ya. Utsman bin Affan tergolong bikunal awalun.
Apa itu as-sabiqun awalun? Ialah orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau mendapat ajakan dari khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Meskipun cambukan cacian yang dilontarkan kepadanya, dia tetap teguh pendirian. Dia tetap semangat untuk tetap masuk Islam, seperti itu. Dari keuntungan ia berdagang, dia selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk membebaskan para budak-budak pada zaman itu. Sumbangan Utsman bin Affan kepada kaum muslimin itu sangatlah besar. Ya. Ketika perang Tabuk, Utsman menyerahkan 950 ekor unta dan juga uang 1000 dirham. Itulah perjuangan dakwah daripada Utsman bin Affan. Yang ketiga, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Khalifah. Ya. Jauh hari sebelumnya Umar bin Khattab itu meninggal, itu dia pernah berpesan bahwa yang akan menggantikannya nanti adalah Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan itu diangkat menjadi khalifah itu pada tahun 644 Masehi. Ya. Itu melalui majelis syura yang beranggotakan Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talhah bin Ubaidillah, dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu. Dan usia Utsman bin Affan ketika diangkat menjadi khalifah itu, ia berusia 70 tahun. Masya Allah ya. Kalau kita pada usia kita sekarang, kalau 70 tahun itu udah tinggal menunggu waktunya untuk meninggal. Tetapi pada zamannya Rasulullah, pada zamannya khalifah tersebut, itu pada waktu usia itu masih ibaratnya masih kuat, masih luar biasa seperti itu. Utsman ditunjuk jadi khalifah karena tadi kan udah Ustaz jelaskan, yang pertama dia itu baik, jujur, ya, terus dermawan dan selalu ikhlas melakukan sesuatu. Khalifah Utsman bin Affan itu pada masa kekhalifahannya ia membangun pertahanan angkatan laut dan darat, ya, sehingga sampai perluasan ke Asia, Afrika dan Eropa pada waktu itu. Baik. Yang keempat yaitu tentang pembukuan Al-Qur'an. Pembukuan Al-Qur'an. Ya. Pada pembukuan Al-Qur'an pada masa Khalifah Utsman itu terjadi perselisihan tentang perbedaan cara membaca dan menulis Al-Qur'an. Ya. Mendengar kejadian tersebut, Khalifah Utsman bin Affan itu membentuk suatu kepanitiaan tulisan dan pembukuan Al-Qur'an pada waktu itu. Ya, salah satunya yang menjadi ketua pada waktu itu adalah Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit itu ditunjuk menjadi ketua. Terus ada Abdullah bin Zubair, ada Sa'ad bin As itu ya sebagai anggota pada waktu itu. Terus pengumpulan suhuf itu dilakukan sejak pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ya. Suhuf itu adalah artinya lembaran-lembaran, ya. Untuk para penghafal Quran menulis pada waktu itu
Dulu kan tidak ada mengenal kertas. Dulu ada namanya pelepah kurma, ada pohon, daun, kulit, dan tulang serta batu pada waktu itu. Kalau zaman sekarang itu udah ada kertas, enak untuk kita menulisnya ananda sekalian. Tapi sekarang udah zamannya canggih, enak. Tapi dulu udah apa ibaratnya masih tradisional ibaratnya. Terus lembaran-lembaran itu disimpan oleh Hafsah bin Umar, ya, dan akan dikembalikan lagi kepada Utsman bin Affan. Terus Al-Quran yang telah dibukukan itu, Al-Quran tadi dari beberapa, ada yang dari pelepah kurma, ada yang itu lalu dibukukan, itu menjadilah namanya mushaf. Nah, mushaf. Kalau sekarang kita lihat yang kita bacakan, Al-Quran yang kita baca itu namanya yang udah dibukukan, udah jadi dari juz 1 sampai juz 30, itu namanya mushaf, ya. Sejarah mencatat bahwa jasa terbesar Khalifah Utsman selain membela Islam adalah hartanya untuk ibaratnya sebagai merintis standarisasi Al-Quran pada waktu itu. Masya Allah, ya, luar biasa perjuangannya Utsman bin Affan ini. Baik, yang terakhir adalah runtuhnya kekhalifahan Utsman bin Affan. Runtuhnya kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ya. Baik, salah satunya adalah runtuhnya itu disebabkan oleh kerajaan Romawi yang melanggar perjanjian dengan menyerang kota Iskandariyah, ya, dengan angkatan laut yang berkekuatan 1000 kapal perang pada waktu itu. Tetapi dengan pertolongan dapat dipatahkan, sehingga pada waktu itu kaum muslimin kita menang, ya, seperti itu. Terus yang dipimpin oleh namanya Panglima Abdullah bin Sa'ad, ya, beliau adalah pangeran perang yang luar biasa, ya, pada waktu zamannya Khalifahan Utsman bin Affan. Terus oleh pasukan itu, peristiwa itu disebut namanya Perang Zatus Sawari. Apa itu Perang Zawatus Sawari? Adalah perang tiang kapal pada waktu itu. Pada pemerintahan Utsman bin Affan itu hanya berlangsung 12 tahun. Dimulai dari 644 Masehi sampailah 656 Masehi. Pada akhirnya pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi, Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang berhasil menghasut oleh tadi itu pemimpin perang pada zamannya yang terkenal tadi, yaitu Abdullah bin Sabah. Dia yang memfitnah, sehingga pada waktu itu, pada zamannya Utsman bin Affan itu udah pada ibaratnya kocar kacir, hancur ibaratnya pada masanya itu, sehingga awal terjadinya pembunuhan terhadap muslim dan muslim lainnya. Itulah ananda kisah tentang Khalifah Utsman bin Affan. Semoga kita sebagai siswa dapat mengambil ibrahnya, dapat mengambil manfaatnya, ya. Kita ambil yang baik daripada kisah ini. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam menerima pelajaran-pelajaran, baik pelajaran umum maupun pelajaran agama. Ya, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan.
Semoga Ananda tetap semangat untuk belajar di rumah ya, untuk belajar lagi hingga di tanggal 8 nanti kamu dapat menjawab soal yang Ustadz berikan ya, dapat menjawab soal pas nanti ya. Ananda belajarlah giat di rumah. Semoga kita akan bertemu kembali di waktu mendatang ya. Mungkin itu aja dari Ustadz. Tetap semangat di rumah seperti Ustadz di sekolah, tetap semangat memberi materi kepada kalian. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.